Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Alhamdulillah hari ini Smart Podcast Perpustakaan SMA Negeri 1 Berau sudah menginjak ke episode 41. Dan hari ini ada tamu-tamu yang menceriakan ruangan hari ini. Siapa dia? Tentunya ada sebuah pantun terlebih dahulu. Si burung camar terbang tinggi, tidak lupa hinggap di dahan. Hari ini ada guru-guru yang berseri. Selamat datang di Smart Podcast SMA 1 Berau. Mari kita berkenalan siapa dia. Inilah wajah-wajah guru-guru hebat di SMA 1 Berau. Halo, apa kabar? Alhamdulillah Ibu. Halo juga Bu. Halo Kalisda, alhamdulillah. Nah ini mah kenapa saya panggil kakak ya, muda-muda bingung mau mbak, ibu gitu ya. Kita berkenalan dulu deh. Nah hari ini sebenarnya di episode 41 itu ada guru baru ya yang baru hadir di SMA Negeri 1 Berau. Tentunya kita akan berkenalan dulu. Siapa tahu Anda ini belum berkenalan juga ya dengan Bapak yang satu ini. Belum. Kalau gitu silakan diperkenalkan dulu Pak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zulfian. Asal saya dari Purbalingga, Jawa Tengah. Saya guru baru di SMA 1 Berau ini mengajar geografi. Geografi, wah ini kalau kita mau berbicara tentang ilmu kebumian ya, batuan, sungai. Oh banyak di Kalimantan itu kalau batu Iya, sama betul. sungai ya. Banyak sekali Bu. Baik Pak Jul, bagaimana ini Bu Dea sudah kenal sekarang dengan Pak Jul? Halo Pak Jul. Halo, baru kenal malah ini Bu. Oh baru kenal, baru dipertemukan ya. Karena kenal. semansa itu saking banyak muridnya jadi ngajar pulang pergi gitu ya. Betul. Jadi nggak ketemu ya. Bu Lisda gimana Bu Lisda? Iya, saya Lisda Puspita Mariatni. Sekarang saya di layanan perpus di teknis pengolahan. Nah ini yang beda. Yang beda episode hari ini adalah ada guru, ada layanan pemustaka, bidang otomasi digitalisasi ya. Dan Kalisda ini nanti kita akan berbincang mengenai bagaimana sih sebelum buku-buku itu dibaca oleh siswa, melewati jalur mana dulu. Kita beralih ke yang cantik satu ini. Waduh. Langsung dia berbunga-bunga. Silakan diperkenalkan dulu. Halo guys. Halo. Saya Dea Malinda. Sebenarnya saya ini sebagai seorang guru Bun. Cuman saya ditempatkan di perpustakaan sebagai layanan dan ini TIK. TIK ya. Informasi Teknologi dan informasi. Ya, sudah berapa tahun? Dari 2023 Ibu. Wow, jadi ini sahabat podcast bukan guru baru ya. Ini wajah lama, hanya saja sekarang dia mengampu tugas baru gitu ya sebagai guru biologi. Nah, nanti kalau mau bertanya tentang organ ya. Biomedik, ini guru baru di SMA 1 biologi. Baik, hari ini wajahnya ceria-ceria ya. Terutama untuk berbagi kebaikan, berbagi ilmu. Nah Pak Julpian, setelah Anda berapa minggu? 3 minggu ada ya? Ini nanti tanggal 27 pas 1 bulan. Wow. 1 bulan. Satu bulan di Berau ini. Nah, bagaimana pendapat Pak Zul ketika mendapatkan mandat tiba-tiba Berau Kalimantan Timur? Langkah yang pertama Google Map Bu. Iya. Harus Google Map dulu. Lihat lokasinya di mana. Alhamdulillah. Wah, ini sepertinya di kota ini. Di kota. Alhamdulillah. Rezeki ya. Rezekinya. Karena tidak mengalami melewati Longlong ya, langsung di kota gitu Tanjung Redap. Betul, langsung di Tanjung Redap. Soalnya ada teman saya di Longpahangai Bu, Mahakam Ulu. Mahakam Ulu ya. Tapi ya itu ya, untuk mengabdi guru itu tidak lepas dari apa yang menjadi kita sebagai profesional ya. Jadi dimanapun ditempatkan ya itu ibadah, Ya, tugas. siap harus di mana saja. Gitu. Terus tanggapan diri kita ini menolak atau bagaimana setelah tahu? Saya sih memang dari awal memang siap di Kalimantan Timur Bu. Kalimantan Timur siap ya. Memilihnya itu ya. Iya, jadi kalau yang PPG Prajabatan dulu ya namanya. Kalau sekarang kan namanya PPG Calon Guru. Calon guru ya. Kalau yang PPG Prajabatan dulu itu mempunyai aplikasi mapping Bu. Gitu ya. Ya, jadi aplikasi mapping ini bisa memilih di tempat mana saja. Gitu.
gitu. Nah gitu. Dikarenakan di Jawa sudah penuh sesak, mau tidak mau harus cari yang di luar Jawa. Nggak apa-apa, kan masih Indonesia ya. Iya betul. Masih Indonesia. Cuma orang tuh mengiranya Kalimantan itu hutan. Oh tidak gitu ya. Betul. Kita di sini bahagia sekali karena apapun pelayanan yang ada di Kabupaten Berau terutama ya sudah luar biasa. Dan penerbangan pun tidak susah. Cuma harus siap duit saja kan gitu ya. Ya paling masalah tiket lumayan ya. Ya, tapi ini sudah banyak maskapai yang masuk, insya Allah tidak harganya tidak seperti itu. Kok jadi ikan pesawat ya kita? Tapi ya itulah bagi orang-orang yang memang pendatang. Tapi mudah-mudahan kedepannya Anda sudah kayak seperti saya memiliki bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Dan di sini harus semangat, harus bahagia dan karena apa? Tanggung jawabnya kan menularkan ilmu. Betul sekali. Beralih ke Ibu Dea. Siap Bu. Selama dari 23 ada di SMA 1, bagaimana perasaan Anda? Saya tanya perasaan dulu. Ibu campur aduk. Campur aduk ya. Campur aduk jelas Bun, karena iya nggak sesuai jurusan pertama. Dia ilmu baru kan, jadi kayak harus belajar dulu dari awal. Setelah itu suasananya juga, untung aja suasananya masih bisa saya handle kan Bun, masih baik-baik apalagi di perpustakaan Bun gitu kan. Jadi saya tuh pernah dengar atau baca ya Bun, jadi sebenarnya orang yang melayani pembaca itu dapat ilmunya sama dengan orang yang membaca. Jadi saya itu dulu prinsipnya, nggak apa-apa yang penting saya dapat pahala dulu kan, awalnya itu dulu. Nah, tapi ngelihat teman-teman udah kayak bapaknya datang udah dari TPG kan Pak calon. Betul kan, betul. Jadi kayak kenapa ya gitu, aku nggak awalnya ke situ dulu ya, karena itu jalurnya kan berbeda. Iya. Saya sudah ada maksudnya sudah ada ikatan awalnya kan Bu, karena kan perkataan awalnya kan menggantikan. Iya. Kan? Nah, nggak tahu menggantikan sampai Iya, rezekinya ternyata lebih banyak ya. Kalau dengan prinsip tadi mungkin semua orang yang sudah melewati di jurusan keguruan ya berkaitan dengan psikologi itu cocok memang benar. Kita ibadah aja dulu gitu kan. Rezeki itu menyusul, tapi memang tiap orang itu berbeda-beda jalan gitu ya. Dan yakini bahwa jalan itu yang ditempuh itu ternyata banyak ilmu juga. Kalau tidak menempuh ikut di pelayanan TIK di perpustakaan tidak akan memahami problem masalah yang dihadapi dalam pekerjaannya. Jadi inilah yang menilai positifnya ya. Semangat Kak Budaya. Tetap semangat. Semangat. Ini saya selalu keceletot kakak ya karena memang masih imut-imut. Nah ini Bu Lisda silahkan bercerita bagaimana Bu Lisda ini kayaknya nggak asing di SMA 1 ya. Iya benar. Saya itu alumni dari SMA Negeri 1 di tahun 2016. 16 ya. Jadi waktu itu ya SMA 1 belum kayak gini ya Ibu. Ya. Masih belum gitu. Gedung-gedungnya juga masih belum. Yang gedung ini pun masih Belum ada. Waktu itu saya sekolah ini belum ada. Belum ada. Saya masih ingat itu Anda yang deretan pinggir dan tengah ya. Benar Bu. Jadi saya itu lulus dari SMA 1 mengambil kuliah jurusan ilmu perpustakaan. Mengambil ilmu perpustakaan waktu itu saya ingat banget saya kelas 2 SMA. Saya kelas 2 SMA itu kan sering nongkrong di perpus. Ya, anak rajin. Iya, jadi dulu kan semansa ini nggak pakai ponsel ya, kita nggak boleh bawa Nggak ponsel. boleh. Jadi hiburan kita itu cuma pergi ke perpustakaan Pak, kalau enggak ya ke kantin gitu. Nah ini harus garis bawahi hiburannya perpustakaan harus dikembalikan nih. Iya. Betul, betul. Benar. Hiburan yang Benar-benar. bagus. Bagus. Jadi kalau misalnya ada kayak jam kosong atau apa pasti kita ke perpus kan Bun. Nah di situ tuh saya ketemu ada tuh buku, dia tuh tulisannya setelah dari SMA kita Kemana? Ya. Buku itu warna kuning. Saya ingat banget waktu itu saya lihat kayak ini udah kelas 2 kita tuh mau kuliah kemana gitu kan. Ujung-ujungnya saya ketemu jurusan ilmu perpustakaan. Ini ngapain? Kan perpustakaan gitu-gitu aja ya. Ibaratnya waktu itu dengan otak kecil saya. Iya betul. Karena anggapan itu sampai sekarang gitu ya. Iya. Jadi waktu itu saya lihat terus ada gitu kan, ada beberapa universitas yang Membuka. iya gitu. benar yang Jurusan ada jurusan tersebut gitu. Terus saya searching dong, kita cari gitu. Sampai akhirnya saya kuliah pilih di UIN Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Karena
saya pikir waktu itu kurikulumnya sesuai sama saya, di mana dia perpustakaannya konvensional dan digital itu sama gitu. Sama. Jadi ilmunya itu seimbang gitu kan. Dan habis itu saya bisa bekerja di sini. Nah, ini sebenarnya kalau di dalam cerita singkat padat, tapi kalau menjalani itu prosesnya panjang. Jadi perlu disampaikan ya ke anak-anak baru dari sekarang, apalagi kelas 11 nih harus sudah siap-siap mau jurusan apa. Benar. Saya tertarik tadi di jurusan perpustakaan ya, karena untuk di Kabupaten Berau tuh masih jarang ya orang mengambil itu, padahal itu ilmunya bagus sekali. Dan sekarang setelah kita tahu berkecimpung di dunia perpus itu tidak sesimpel pekerjaannya. Banyak sekali hal-hal, terutama dari layanan teknis, layanan harian, bahkan mungkin sekarang dibuka di kami ini ada layanan untuk ini podcast ya, multimedia tambahannya. Kalau dulu bertahap memang menuju perpustakaan sampai ke nasional pun, ini Bu Hajah saat itu berjibaku dengan memulai menata gitu, dan ini perpaduan yang bagus. Guru tanpa perpustakaan juga tidak ada hasil yang akan menambah wawasan siswa, dan mungkin dengan perpustakaan juga antara guru tuh kolaborasi gitu ya. Siapa tahu nanti kan bisa ngelis nih yang dibutuhkan apa saja gitu ya. Kadea, pengalaman apa sih di bidang IT terutama yang berkaitan dengan kerumitannya? Karena boleh curhat di sini sih. Selama ini curhat pekerjaan saya kok capek banget diluapkan gitu ya. saja. Saya ini Bu, administrasi dan kan IT-nya di pencetakan kartu pelajar itu kan banyak kan Bu yang harus dicetak, kayak gitu sih yang bikin rewel. Terus ngumpulin data biasanya itu lambat kan, informasinya setengah-setengah. Kemudian selanjutnya setiap bulan harus bikin laporan bulanan. Ya laporan bulanan harusnya aman aja Bu. Terus ini saya juga diperbantukan di Erapor sebagai admin. Nah itu ya. Iya, juga Bun. PPDB. Iya. PPDB. Karena ya beliau ini jurusannya biologi tapi megang IT. Nah ini ilmu ya. Ilmu baru. Nah jadi anak-anakku yang di luar sana banyak-banyaklah memang untuk belajar, karena ternyata digital itu Penting, Bun, sumpah. iya sumpah ya, pakai sumpah juga ya Iya, kan. saya kayak jadi kalau misalnya ada orang yang misalnya kurang mengetahui kan, jadi kayak saya lebih tahu dalam hati, oh ini manfaat dari itu sebenarnya. Jadi kayak kita lebih tahu lebih dulu, berarti bukan berarti kita cerdas ya, cuman hanya lebih tahu lebih dulu gitu. Kalau mau di Tapi kalau dikatakan cerdas di KBBI wajar, karena memang ada gitu ya. Dan itu kan berbagi bukan untuk kita saja ya, kecerdasan itu. Bahkan membantu orang-orang yang belum bukan mengenal, memahami juga tentang digital gitu ya. Nah itu kan ibadah. Oke. Pak Jul, boleh bercerita sampai Anda mengambil jurusan geografi gimana? Kalau tadi bercerita nih rekan-rekan semua ini banyak menarik untuk motivasi anak-anak juga gitu ya. Kalau saya memang hobi dengan hal-hal dunia lapangan, Ibu. Lebih suka hal-hal praktikum di lapangan dan lain sebagainya. Kebetulan saya dulu di SMA juga mengikuti OSN geografi, Bu. SMA mana? SMA 2 Purbalingga. Purbalingga ya. Alhamdulillah juara 2 juga di sana. Terus akhirnya membulatkan tekad untuk mengambil pendidikan geografi nanti di universitas. Iya, berarti kan yang perlu dipahami itu dari SMA itu sudah harus ada yang disukai ya. Harus ada. Nah itu kan mengarahkan kita mau berangkat kemana nih nanti. Seperti tadi Bu Lisda berbicara masalah, oh iya ya ternyata menarik perpus. Padahal itu dia hanya belajar di perpus. Memang dulu saat Bu Lisda itu untuk sarana prasarana SMA 1 belum lengkap. Mungkin perpusnya juga masih biasa saja ya, reguler, belum digitalisasi juga. Pak Jul, menghadapi 1 bulan ini dengan anak-anak di SMA 1 Berau gimana? Untuk anak-anak sih ya layaknya anak-anak, Ibu. Setidaknya mereka masih memiliki rasa hormat kepada guru, Bu, kalau yang di sini. Kebetulan sebelum saya di sini juga pernah di swasta, Ibu. Oh pernah ya? Pernah di swasta yang sistemnya itu boarding, Bu. Boarding class. Jadi satu kelas isinya laki-laki semua. Oh itu luar biasa, lebih luar biasa sekali, Bu. Sangat susah untuk mengaturnya itu, Bu. Sudah boarding, satu kelas isinya laki-laki semua. Harus betul-betul mentalnya ya? itu. Strateginya model juga. Belajarnya juga ya. Apalagi yang sistem boarding kan tidak ada HP, Bu.
Jadi harus benar-benar dari guru pembelajarannya. Iya, betul. Nah, kembali di cerita kita pagi ini, kalau menurut Bapak dan Ibu, bagaimana sih kita sebagai pendidik ya? Walaupun pelayanan kan tetap kita juga sama-sama memberikan pelayanan untuk hal itu. Bagaimana pendapat Anda semua terkait pendidikan ya untuk saat ini gitu, apalagi yang sekarang ini kan zaman generasi Z dan Alpha ya. Gimana tuh? Boleh dari Pak Jul dulu atau Bu Lisda? Kalau terkait masalah pendidikan sekarang di Indonesia itu sangat kompleks ya Bu. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus viral yang dimana guru malah diposisikan menjadi posisi yang salah begitu. Iya, itu ancamannya. Seharusnya pemerintah ke depan harus segera membuat undang-undang tentang guru Bu, supaya kita menindak siswa yang salah itu ada kewenangan begitu Bu. Iya, ada dasar hukumnya. Karena kan selama ini kita bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Iya. Betul. Jadi mohon pemerintah yang di pusat segerakan realisasikan undang-undang tentang bagaimana guru di sekolah dan lain sebagainya sih Bu. Karena kan sekarang itu seperti zaman terbalik Bu. Kalau dulu kan zaman saya, kalau ketika saya salah di sekolah terus saya lapor ke orang tua, malah orang tua yang mendukung gurunya gitu. Ini yang menjadi fenomena menarik ya di tahun 2025, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Bu Dea bagaimana? Kalau saya lebih ke ini sih Bu, pengalaman saya ya. Kan saya baru kan, baru 3 bulan mengajar Bu. Jadi saya itu masih banyak PR. Gimana sih cara mengetahui karakter. Jadi bagaimana menghadapi anak yang bermasalah, itu saya harusnya gimana sikapnya. Kemudian regulasi emosi harus betul. Jadi kalau misalnya ada satu kesalahan yang fatal, sebaiknya saya gimana gitu. Itu saya masih PR sih. Iya, di betul. dunia pendidikan. Jadi karena saya ini baru kan Bu, minta doanya aja semoga bisa. Semangat, ya. Tetap semangat. Pasti bisa. Justru ini dengan, kalau saya kan guru lama ya. Walaupun guru lama, kita ini sama-sama mensupport, sama-sama berkolaborasi dan sama-sama berdiskusi, berbagi pengalaman dan insya Allah penting sekali. Iya, pengalamannya ya. Kak Lisda bagaimana selama di pelayanan nih? Kalau saya sih agak beda sama ya? sama posisi guru kan. Kalau dari saya sih, kalau ke anak-anak sendiri itu lebih kita kayak jadi teman ya. Karena kan konsep perpustakaan dari saya itu kita nggak yang kaku, nggak yang, nah itu yang penting. Yang nggak yang kayak gitu. Jadi misalnya kalau anak-anak di perpus itu ribut ya mereka diskusi, entah itu dia diskusinya seperti apa ya kita cuma handle aja. Misalnya tapi kalau udah kelewatan mengganggu, mungkin kita bisa warning. Ada aturan. Karena kita akan tahu mana di dalam itu mereka belajar diskusi dan di mana di situ hanya sebagai ajang untuk cerita-cerita yang bukan tidak penting ya, menurut mereka pasti penting gitu, tapi selayaknya perpustakaan kan untuk mencari sumber ya, jadi jangan sampai mengganggu yang lainnya gitu. Iya benar. Terus ini gimana untuk otomasi di SMA Negeri 1 Berau pelayanannya? Kalau untuk otomasi sendiri dari kita kan kalau saya kan dari teknis untuk pengolahan, di otomatisasi itu untuk sirkulasi kita sudah menggunakan aplikasi Slim ya. Iya, Akasia 88 ya. Sekarang kita pakai Ubuntu Bu. Ubuntu ya. Sekarang kita pakai yang Bulian ya. Berarti enggak Akasia 88 lagi. Iya, udah upgrade kita, udah lebih naik lah ya levelnya. Tapi mudah-mudahan ini websitenya juga ya kita ya mencoba untuk lebih baik lagi. Karena kan sekarang dibutuhkan ketika anak-anak kita dari buku yang cetak butuh juga yang bentuknya e-book ya. Yang e-book kan. Sudah banyak kok e-book di perpus kita itu. Baik, ini masih panjang lebar kita ingin bercerita, tapi mungkin ada ingin kesan yang ingin disampaikan dengan satu kalimat saja untuk sebagai penutup. Boleh. Pak Jul? Bu Dia duluan. Boleh. Boleh bebas kok, apa sih pesan-pesannya untuk atau kesannya di SMA 1 atau apa? Boleh. Lebih baik lagi pastinya. Iya. Cuman ini aja Bun, kalau untuk saya bisa didoakan aja semangat terus gitu. Jangan sampai kan katanya ikutin arus, kalau ada sesuatu dihindari. Iya, itu pasti. Pasti ya. Kalau ikutin arus, kalau ada sesuatu dihindari.
Iya betul, karena tidak juga kita bahwa ini baru, bahwa masih kurang, enggak begitu. Tapi kita sama-sama karena berjalannya dunia pendidikan itu kan harus kebersamaan, kolaborasi, bahkan kita bisa mengaplikasikannya juga, mengimplementasikannya juga lebih baik. Pak Jul, bagaimana? Untuk SMA 1 Negeri Berau ini ya ke depan harus berkolaborasi lagi, bertumbuh bersama pastinya Bu, untuk siswa-siswi tetap semangat, terutama untuk yang kelas 12 ini tanggal 3 nanti Iya, TKA ya. menghadapi TKA. Yang kelas 11 juga harus tetap semangat karena waktu itu sangat cepat Bu. Iya, tidak lama lagi perpisahan ya. Kakak Lisda ada yang disampaikan? Kalau untuk saya mungkin buat teman-teman semua gitu kan, tingkatkan literasi kita gitu, apalagi di Semansa ini kita udah ada kegiatan Kamis Literasi. Iya. Buat teman-teman juga ke perpustakaan buat berkunjung. Betul. Iya, sukses buat podcast Mansa juga. Alhamdulillah. Amin. Ini hari ini tuh sebenarnya kenapa di hari Jumat ceria ya dan bahagia juga berkah, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman, terutama guru-guru yang wajah baru dan guru baru yang baru datang bergabung. Dan insya Allah sahabat Smart Podcast, dari cerita kita hari ini banyak sekali hal yang menjadi pelajaran dan amanah untuk anak-anak generasi muda, bahwasannya setiap proses, setiap langkah itu satu rezeki, apapun itu yang terjadi, pengalaman dan terutama rezeki untuk nanti pekerjaan dan harus ditentukan di hari ini. Dan sebelum saya menutup, tentunya ada yang ingin saya garis bawahi dari teman-teman guru yang luar biasa di SMA Negeri 1 Berau. Yang pertama, bekerjalah ikhlas sambil belajar dan tentunya terus berkolaborasi demi kebaikan generasi muda yang akan datang. Salam literasi, membaca.